Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Saat ini kalian sedang mengikuti salah satu kegiatan yang ada di PPPK, yakni Obseva. Di antara dari tujuan diadakannya kegiatan ini adalah agar saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Kegiatan ini menjadi penting karena ini menjadi titik dasar dalam berprosesnya kalian semua di PPKI. Bapak berpesan agar kalian semua mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, karena tentunya kegiatan ini sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. Kemudian terakhir, Bapak berpesan tetap belajar, tetap berkarya, forget your past, and seek your future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Karul Fikri dan berdirinya saya di sini. Saya bertugas sebagai penanggung jawab Obseva tahun 2021 selaku Wakil Koordinator BPK tahun 2021-2022. Di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang apa arti BPK. BPK atau mungkin bisa disebut dengan berbahasa penerapan pengetahuan dan kesastraan adalah suatu seksi bidang atau organisasi sekolah yang dipegang oleh OSIS Tembayu dan telah diciptakan pada tanggal 20 September tahun 2006. Nah, ngomong-ngomong soal BPK, ada hal menarik loh dari BPK sendiri, terutama pada logo BPK. Teman-teman sekalian ingin tahu makna dari logo BPK? Nah, kalau ingin tahu, simak video berikut ini. Yang pertama, ada lambang perisai pentagon yang melambangkan arti kepancasilaan, landasan persatuan, prestasi, dan esensi. Berikutnya ada lambang bintang yang melambangkan mimpi kita semua yang tinggi. Dan dilanjut dengan lambang tangan yang melambangkan kita, yang berarti inti dari semuanya. Dan berikutnya ada lambang api yang melambangkan semangat kita yang membara. Dan dilanjut dengan lambang bulu pena yang melambangkan jurnalistik, meja debat yang melambangkan Stembayo Debating Forum, bunga sakura yang melambangkan Stembayo Nihongo Byakukai, dan yang terakhir lambang sayap yang melambangkan Karista. Nah, ngomong-ngomong soal tadi, kayaknya aku ngomong soal jurnalistik, Stembayo Debating Forum, Stembayo Nihongo Byakukai, dan Karista ya. Nah, kalian semua tahu nggak sih apa itu? Keempat kalimat itu adalah ekstrakurikuler yang dikelola oleh BPK sendiri. Nah, kalian semua ingin tahu kan apa yang bakal kalian lakukan bila kalian masuk ke ekstra tersebut? Kalau kepo, lihat video yang berikut ini. Nama saya Haryo Bodinegoro. Saya menjabat sebagai ketua dari Obseva tahun ini, sekaligus sebagai ketua dari BPPK sendiri. Dan saya akan menjelaskan mengenai ekstrakurikuler yang ada di BPPK. Jadi BPPK itu megang 4 ekstrakurikuler yang disediakan dari sekolah. Yang pertama, kita ada Stembayo Nihongo Byakukai atau bisa disingkat SNB. Dan ekstra ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang cara penulisan, berbahasa, dan budaya yang ada di Jepang. Misal Rodoku, Shodo, mungkin ditambah fun stuff kayak Rakugo atau Karuta semacamnya, banyak sih. Dan untuk kegiatan di luar pembelajarannya, kita ada studi banding. Lalu pertukaran budaya, ini yang paling asik. Terus yang pasti event. Jadi kalau misalnya di kota Jogja ada event yang ada event Jepangan gitu, biasanya kita ikut serta ngeramein segala macam.
Yang kedua, kita ada SDF atau kepanjangannya Standby Debating Forum. Ini lebih sering disebut dengan DEBING karena dari debat bahasa Inggris, jadi lebih enak aja nyebutinnya. Secara lingkup luas, kita tidak hanya belajar tentang bahasa Inggris, namun juga berfokus untuk belajar debat. Untuk debat ini nanti kalian belajar tata caranya debat, yang baik dan benar gimana, posisi sebagai pendebat itu gimana, melatih percaya diri yang pasti dalam speak up di depan massa. Buat contoh nih, posisi debat itu ada 3, first, second, dan third speaker. Itu nanti diberitahu tugasnya apa aja, cara membuat argumen gimana, lalu setelah itu secara mandiri atau berkelompok kalian akan cari cara untuk gimana caranya tuh argumen kalian menang kalau didebatin gitu. Setelah itu baru nanti dapat poin dan ya seterusnya kegiatannya seperti itu. Yang ketiga, BPPK ada station crew atau ya bahasa gaulnya jurnalistik lah yang lebih sering didengar orang-orang. Seperti namanya, ekskul ini banyak berhubungan dengan pemberitahuan dan kesastraan, seperti mencari atau meliput berita, wawancara dengan narasumber, hingga mengolah berita tersebut dan menyampaikannya ke khalayak melalui media cetak maupun digital. Ini biasanya kalau kalian ke sekolah, dan kalian ke perpustakaan Stembayo, itu di situ ada hasil karya dari Station Crew. Bisa berupa majalah atau buku semacamnya yang mengenai liputan berita mereka. Boleh dicek. Lalu selain hal yang saya sebutkan tadi, kalian juga bisa mempelajari berbagai materi seperti etika wawancara, pelatihan kepenulisan, dan pembuatan berita. Selain itu, di ekskul ini juga banyak kegiatan yang pasti seru, seperti news hunting, berburu berita kemana-mana, pembuatan mading, workshop jurnalistik, dan pembuatan majalah yang nanti bakal dibuat dan diserahkan ke perpustakaan. Last but not least, last but not least, kita ada Karista atau karya ilmiah siswa Stembayo. Karista ini merupakan salah satu organisasi yang sifatnya terbuka bagi para remaja yang ingin mengembangkan kreativitas, ilmu pengetahuan, dan teknologi pada masa kini maupun masa mendatang. Ya pastinya kalian tahu lah Karista, nggak usah dijelasin lagi, terkenal. Ya mungkin sekian dari saya. Untuk acara berikutnya silahkan. Halo, perkenalkan, aku Hasna. Kali ini aku bakal mau berbagi pengalaman gimana sih pengalaman aku selama di BPPK ini. Aku yang pertama akan menceritakan tentang kegiatan BPPK sebelum pandemi Corona. Bagaimana sih asiknya kebersamaan dengan anggota lain. Kegiatan BPPK sebelum pandemi itu benar-benar sangat menyenangkan. Kita dapat merasakan bagaimana asiknya kebersamaan dengan anggota lain. Karena kita dapat bertemu secara langsung, saling mengobrol, dan bertukar cerita yang menyenangkan. Kemudian, yang kedua, aku akan menceritakan perbedaan kegiatan BPPK sebelum pandemi dan setelah pandemi. Perbedaan kegiatan BPPK sebelum pandemi dan setelah pandemi adalah sebelum pandemi kita bisa melakukan segala aktivitas di sekolah tanpa ada batasan. Kemudian kita bisa melakukan kegiatan di sekolah secara optimal karena dapat bebas bereksplorasi. Kemudian tetapi di saat pandemi ini kegiatan dibatasi. Terkadang kita hanya bisa melakukan kegiatan secara online melalui Google Meet atau obrolan grup pada WhatsApp dan lainnya. Kita juga merasakan kesulitan ketika ingin mengadakan acara seperti event rapat secara langsung karena kondisi yang membatasi kita untuk bertemu secara langsung. Yang ketiga, bagaimana sih perbedaan staf BPPK yang dulu bekerja secara offline dan staf BPPK yang bekerja secara online? Pada saat pekerjaan secara offline, kita dapat membahas secara langsung, bertatap muka, kemudian kita bisa lebih nyaman jika sedang bertukar pendapat secara langsung, dan bisa juga bersosialisasi dengan mudah. Pada saat bekerja secara online, kita saat membahas sesuatu terkadang hanya bisa melalui Google Meet, terus
pada obrolan WhatsApp. Kemudian merasa kesulitan jika ingin melakukan sesuatu karena adanya pembatasan karena pandemi ini. Terus merasa tidak leluasa ketika bertukar pendapat karena dilakukan pembahasan secara online. Karena biasanya jika berpendapat lebih nyaman dibicarakan secara langsung karena agar tidak ada sesuatu permasalahan atau salah tanggap atau seperti salah paham gitu. Yang keempat, ceritakan kegiatan saat bersama staf yang baru yang bekerja secara online. Seperti pada umumnya kita bekerja, maksudnya pada setiap organisasi kan ada sesuatu yang harus kita lakukan, seperti biasanya rapat, kemudian membahas sesuatu untuk apa yang akan kita lakukan gitu. Tetapi semua kegiatan dari BPPK akan semakin sulit dilaksanakan karena situasi sekarang, karena pandemi gitu. Mulai dari stafnya yang bahkan sampai eventnya itu dibatasi kerjanya, termasuk yang sekarang sedang dikerjakan yaitu Obseva. Kemudian apa sih harapannya untuk BPPK ke depannya? Oke, harapan aku untuk BPPK ke depannya yaitu semoga BPPK itu semakin baik ke depannya. Kemudian semoga BPPK juga selalu kompak dan kekeluargaannya tuh tetap terjaga. Amin. Sekian dari aku, terima kasih. Dadah. Perkenalkan, saya Rangga Mardika dari kelas 12 TDKB. Saya di Obseva tahun ini mengampu sebagai ketua 1. Ya, jadi saya di sini sebagai mantan peserta Obseva tahun 2019 ingin menjelaskan perbedaan Obseva yang dulu dan sekarang. Obseva sebelum pandemik itu perbedaannya sangat jauh dibanding sekarang karena dilaksanakan di sekolah dan acaranya lebih meriah serta pesertanya itu banyak dan tidak cuma pemberian materi saja, namun juga ada outbound dan game-game yang seru. Kita juga bisa mendapat teman baru karena tiap kelompok itu diisi dari berbagai ekskul yang berbeda. Sedangkan Obseva tahun ini sangat terbatas dalam artian terbatas biaya dan kegiatan staff-staffnya terhambat karena pandemi ini. Jadi kami mengambil inisiatif untuk melaksanakan Obseva online yang awalnya rencananya dilaksanakan melalui Google Meet dan Zoom. Dan itu mulai dikerjakan semenjak PPKM karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk mengerjakan video bersama, maka dibuat seefektif mungkin untuk tetap menggarap Obseva dari rumah masing-masing. Sekian, terima kasih.